Baiklah, saudara mahasiswa dari program studi Teknik Industri yang kali ini akan memprogram strategi korporasi. Perkenankanlah pada jumpa awal ini akan saya sajikan beberapa hal terkait dengan kontrak kuliah kita. Oleh karenanya nanti kita akan ada 16 kali pertemuan dikurangi 2 kali pertemuan untuk menyediakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan ini akan kita olah, kita dapat apa saja nanti. Ini digunakan untuk menopang dan ya dijadikan untuk landasan kita sebagai norma menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester. Nah, ini antara lain yang akan saya sampaikan kepada saudara tentang strategi korporasi, yang selebihnya akan saya urai sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam perkuliahan kita akan menggunakan moda daring dan luring yang sudah tersedia di kampus kita, dan nanti kontrak kuliah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita sepakati bersama. Antara lain nanti bagaimana model kuliah kita. Nanti model kuliah kita, saudara sekalian yang berbagi ya, bisa daring, bisa luring. Jadi kita akan menggunakan beberapa hal yang kita sebut dengan blended learning. Jadi maaf, ini tulisannya blendednya itu seharusnya BLED, blended learning. Jadi blended learning dengan hybrid learning. Mohon maaf ada tulisan yang mengganggu di dalam sajian di slide saya. Saudara yang berbahagia, nanti piranti kuliah yang akan kita gunakan bisa Google Meet, karena ini termasuk yang free dan murah sekali. Dan tentunya Anda akan excuse pada saya karena saya akan mencari yang mode gratisan dengan harapan lebih efisien, saya tidak mengeluarkan uang banyak untuk kegiatan ini. Kemudian juga menggunakan Zoom. Untuk kuliah menggunakan Zoom nanti saudara-saudara, ini saya cari yang free. Jadi 30 menit kita bertemu, istirahat 10 menit, kemudian 30 menit lagi berjalan, istirahat 10 menit, kembali kita lanjutkan kuliah kembali dengan harapan waktu 30 menit akan tidak melanggar dari bordernya pembayaran sehingga Zoom-nya bisa murah. Saudara-saudara yang berbahagia, pengayaan. Jadi ada enrichment, ya Anda bisa mengayakan diri lewat YouTube. Jadi Anda boleh mencari beberapa bahan mata kuliah yang akan Anda ambil dari perguruan tinggi lain. Hal ini inline dengan program Pak Menteri tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan demikian Anda juga akan mendapatkan itu, artinya mendapatkan informasi, knowledge, skill, atau apapun new information yang akan membangkitkan Anda untuk lebih dahsyat untuk mengikuti mata kuliah ini. Kemudian capaian pembelajaran itu apa saja yang kita capai selama 16 kali pertemuan, antara lain adalah konsep dasar manajemen strategik. Jadi konsep dasar apa, fungsinya apa, bagaimana korporasi ini kok perlu ada strategi untuk tentunya untuk menjaga eksistensi. Di samping itu adalah gerusan-gerusan dari apa itu komponen-komponen strategik yang lainnya yang berpengaruh terhadap korporasi. Ini akan kita pelajari sehingga menjaga eksistensi itu dan menetapkan fungsi-fungsi strategi dan implementasinya. Saudara, nanti kita juga ada formulasi strategi. Nanti kita formulasikan visi dan misi, action plan dari perusahaan itu apa. Ini betapa pentingnya untuk diketahui kita semua. Tanpa mimpi yang terukur dengan misi yang jelas dan action plan yang luar biasa, saya kira kita tidak bisa menjaga eksistensi korporasi. Oleh karenanya misi dan visi harus ditetapkan dengan melibatkan semua stakeholder agar kita mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan rasional. Kemudian saudara-saudara nanti ada analisis lingkungan internal. Artinya bahwa kita akan melihat secara internal kondisi kita, apakah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi strong kita. Kemudian ada yang membuat kita
lemah atau kita weaknesses kita, kemudian ada yang kita dapatkan, peluang apa, kemudian peluang-peluang dan ancaman apa yang kita dapat. Dengan demikian kita akan bisa mengatasi apabila kita cermat menganalisis lingkungan internal. Juga lingkungan industri, jadi ini agak makro sedikit. Jadi ya saya kira ini middle mikro kaitannya dengan industri, tetapi juga ada yang kaitannya lebih besar. Apakah itu politik, kenegaraan, dan sebagainya yang juga akan mempengaruhi terhadap perkembangannya sebuah korporasi. Itu nanti akan kita bahas di analisis lingkungan eksternal. Kemudian saudara, kita akan ada case study, jadi analisis lingkungan industri, lingkungan internal, formulasi strategi, dan sebagainya. Nanti di case study ini, kemudian kita baru memasuki UTS. Lanjut nanti generic strategi dari Michael Porter, A. Porter, dan grand strategi. Jadi kita akan melihat grand strategi, bagaimana kita akan menjadi sebuah perusahaan yang bisa eksis dengan gerusan-gerusan eksternal, kemudian kita mampu menghadirkan inovasi-inovasi sehingga kita mampu untuk melihat itu. Kemudian saudara-saudara, kita juga akan ada tahapan formulasi strategi, kita menggunakan BCG metrik, jadi Boston yang begitu punya ide itu sebenarnya. Kemudian kita akan lihat pada saat perusahaan introduction, itu bagaimana, apa yang kita pilih, market share-nya bagaimana, market growth-nya bagaimana, itu akan kita lihat. Kemudian saat maturity bagaimana dan saat decline bagaimana. Apakah kita saat menjelang decline atau setidak-tidaknya dari maturity kita sudah siap untuk mempersiapkan strategi-strategi atau mungkin mengenerate suatu produk yang baru dan sebagainya. Ini kita pelajari pada tahapan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari implementasi proses. Jadi ada research and development, bagaimana kita selalu menghadirkan inovasi, bahwa inovasi dan creativity itu adalah jalan yang paling sangat terhormat untuk mempertahankan sebuah korporasi. Korporasi itu terletak kemampuan kita untuk fokus terhadap suatu industri yang kita tekuni, kemudian bagaimana kita bisa membanding atau mungkin ada barrier terhadap masuknya new entrant, pendatang baru dengan low cost-nya. Ini nanti yang akan kita bahas pada proses implementasi. Lanjut kemudian perumusan tujuan tahunan, saudara-saudara. Ini akan kita lihat secara global, itu bagaimana secara per tahun itu ada evaluasi-evaluasi yang kita berikan. Dengan demikian kita akan mengetahui pada evaluasi organisasi. Sebetulnya sebelum ini ada evaluasi organisasi. Itu saudara yang bisa saya sampaikan, dengan harapan nanti pertemuan ini akan bisa kita kontrol dari kontrak kuliah ini. Dengan demikian kita akan lebih fokus saudara-saudara sekalian terhadap apa yang telah kita ketahui bersama. Dan saudara sekalian yang berbahagia, nanti kita saatnya untuk melihat kembali dan selalu bersinergi dengan teman-teman. Saya harapkan saudara-saudara bikin WhatsApp group untuk komunikasi kita bersama. Terima kasih perhatiannya. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.